Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 15, yaitu sekuritas dilusian dan laba per saham. Langsung saja masuk ke PowerPoint-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan bab 15 sekuritas dilusian dan laba per saham. Yang pertama, sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba per saham atau terdilusi, termasuk dalam sekuritas dilutif atau opsi, waran, utang konversi, saham preferen konversi, dan lain-lain. Yang pertama di sini ada opsi saham, merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lainnya, di mana kontrak tersebut memberikan opsi atau hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan underlying stock yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya tertentu, atau exercise price, serta berlaku dalam periode tertentu. Jenis opsi saham. Opsi beli memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Dan di sini ada opsi jual memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Yang kedua, waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Waran biasanya dikeluarkan oleh pemanis sekuritas lainnya yang sering kali digunakan dalam situasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat sekuritas lebih baik, pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didahulukan untuk membeli saham untuk kompensasi manajemen dan karyawan. Yang ketiga, ada utang konversi, merupakan surat utang yang memberikan fitur opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikannya menjadi saham perusahaan setelah, selama, atau pada tanggal tertentu setelah surat utang dikeluarkan, biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Selanjutnya di sini ada berikut. Ini tuh merupakan beberapa bentuk dari utang konversi. Ada 3, yaitu ada utang konversi dengan fitur konversi sebagian merupakan jenis umum dari surat utang konversi yang mana hanya sebagian dari seluruh jumlah utang dapat dikonversikan menjadi saham. Yang kedua, utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya merupakan surat utang konversi yang dapat dikonversikan seluruhnya menjadi saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan pada saat penerbitan surat utang tersebut. Yang ketiga, yaitu ada utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya. Yang keempat, ada saham preferen konversi. Saham preferen konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen dapat mengkonversi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, ada kompensasi saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut terbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. Yang keenam, di sini ada laba per saham. Laba per saham atau LPS merupakan informasi mengenai berapa jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa per lembarnya. Nilai LPS akan sangat tergantung pada jumlah laba dan jumlah lembar saham yang beredar. Perhitungan LPS dasar perusahaan dengan struktur modal sederhana, yaitu LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa.
Laba residual merupakan laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Dividen saham preferen meliputi jumlah dividen dari saham preferen bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode yang bersangkutan. Jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, dividen tersebut sudah ada atau belum diumumkan. Jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham preferen kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima atau when cash is receivable. Yang kedua, ada saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, yaitu saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang, misalnya obligasi konversi diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. The debt interest cash occurring. Yang keempat, di sini ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal ulang tidak lagi berbunga, the debt interest cash occurring. Yang kelima, yaitu ada saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang atau settlement perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam, yaitu ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Yang ketujuh, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Di sini ada perhitungan LPS dilunasi untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks. Perhitungan LPS dilusian untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks adalah sebagai berikut. LPS sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Disebut LPS dasar. Atau penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang diluktif. Di sini LPS dilusian. Selanjutnya, beberapa efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif adalah sebagai berikut. 1. Opsi waran dana instrumen keuangan sejenis. 2. Instrumen yang dapat dikonversikan. 3. Saham yang dapat ditempatkan secara kontingen, yaitu kontak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, yaitu opsi yang dibeli yaitu kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas seperti opsi yang dimiliki entitas saham entitas itu sendiri. Tidak dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat antidilutif. Opsi jual yang diterbitkan. Tahap untuk menghitung LPS dilusin adalah sebagai berikut. Untuk setiap efek berpotensi saham biasa, tentukan efek per lembar dengan mengasumsikan efek tersebut dikonversi atau dilaksanakan. Yang kedua, yaitu peringkat hasil perhitungan pada nomor 1 di atas dengan mengurutkan efek yang paling kecil hingga yang terbesar, efeknya terhadap LPS. Yang ketiga, dimulai dari LPS dasar, hitung kembali LPS dengan menambah dampak LPS incremental yang terkecil dari langkah yang kedua. Apabila hasil kalkulasi menghasilkan LPS yang lebih rendah dari LPS dasar atau LPS sebelumnya, maka lanjutkan rekalkulasi berikutnya untuk efek terkecil. Selanjutnya, hingga semua efek yang dimiliki diperhitungkan dalam LPS dilusian. Apabila terdapat efek yang memberikan dampak incremental yang meningkatkan nilai LPS efek yang antidiluktif, maka efek tersebut tidak memperhitungkan dalam perhitungan LPS dilusian. Di sini ada penyajian dan pengungkapan.
Apabila entitas memiliki kompensasi berbasis saham, maka entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan lingkup perjanjian pembayaran berbasis saham yang ada dalam suatu periode, nilai wajar barang atau jasa yang diterima, atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan dalam suatu periode yang telah ditentukan. Dampak transaksi pembayaran berbasis saham tersebut laba atau rugi entitas dalam suatu periode dan posisi keuangan. Sedangkan berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan laba per saham LPS, maka perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Penyajian LPS dasar dan dilusian harus tetap dilakukan, meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi atau rugi per saham. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsilasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian, dan rekonsilasi penyebut-penyebut satu dengan yang lain. Di sini kita langsung masuk ke contoh-contoh soal. 15.1 Penerbitan obligasi konversi. PT DF mengeluarkan 2 juta lembar obligasi konversi pada awal 2013. Jangka waktu 5 tahun dengan bunga nominal 9% dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 100.000 per obligasi. Jumlah penerimaan atas penerbitan obligasi adalah sebesar 200 triliun. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 200 lembar saham biasa dengan nominal 100. Tingkat bunga obligasi non-konversi 11%. Nah, jawabannya untuk mencatat penerbitan obligasi konversi tersebut, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai kini dari komponen utang. Nilai komponen utang dihitung sebagai berikut. Nilai kini dari prinsipal yaitu PV 200 triliun, N sama dengan 5, I sama dengan 11%. Hasilnya 118 triliun 690 265 juta 612 ribu. Nilai kini dari pembayaran bunga antusias PV yaitu 18 triliun, N sama dengan 5,1 sama dengan 11%, yaitu 66.526.146,318 dibagi nilai kini dari komponen utang yang menghasilkan 185.411.929. Nilai wajar dari obligasi konversi pada tanggal penerbitan yaitu 200 triliun. Yaitu dikurangi, maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas 200 triliun, kas didebit pada utang obligasi dan premi saham, ekuitas konversi, utang obligasi 185.216.411.929, premi saham ekuitas konversi 14783588071. Akuntansi saat penyelesaian obligasi. Di konversi dilunasi saat jatuh tempo, yaitu debit utang obligasi kas pada kas ya sebesar 200 triliun. Yang kedua, konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Premi saham ekuitas konversi, utang obligasi, modal saham biasa, premi saham biasa.
Premi saham ekuitas konversi 14.783.588.071, utang obligasinya 200 triliun, modal saham-saham biasanya itu 40 triliun. Premi saham-saham biasanya 174.783.588.071. Berdasarkan jurnal di atas, dapat dilihat bahwa PT DF mencatat penambahan modal saham-saham biasa sebesar 40 triliun, 2 juta lembar obligasi dikali 200 lembar saham dikali 100 nilai nominal saham. Sejumlah premi saham ekuitas konversi 14.783.588.071 ditransfer ke akun premi saham-saham biasa. Berdasarkan pencatatan di atas, maka dapat dilihat bahwa PT DF memiliki peningkatan ekuitas sejumlah 214.780.588.071 yang diperoleh dari konversi obligasi. Untuk yang ketiga, konversi obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Sebagai ilustrasi, misalkan obligasi PT DF dikonversi pada 31 Desember 2015. Perhitungan amortisasi dari obligasi tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 15.1 perhitungan amortisasi obligasi, metode bunga efektif, bunga nominal 9%, bunga pasar 11%. Di sini ada tanggal, pembayaran kas, biaya bunga, amortisasi diskon, dan nilai tercatat obligasi. Tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2013, 31 Desember 2013, 31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2017. Dan pembayaran kasnya di sini ada 18 triliun. Biaya bunganya itu yaitu 23.73.805.13 untuk di tanggal 31 bulan 12 2013. Amortisasi diskonnya 23.73.805.312. Dan nilai tercatatnya di sini sampai 31 bulan 12 2017 yaitu 200 triliun. Untuk selanjutnya yaitu pada saat obligasi dikonversi, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 193.149.906.663 sehingga PT DF mendebit utang obligasi sejumlah tersebut. Selengkapnya jurnal yang harus dilakukan oleh PT DF adalah sebagai berikut. Premi saham ekuitas konversi, utang obligasi, modal saham-saham biasa, yaitu sebesar premi sahamnya 14.783.588.071, utang obligasinya 193.149.906.663, modal sahamnya saham biasa yaitu 40 miliar. Premi saham-saham biasa pada saat konversi sebelum jatuh tempo tidak dapat pengakuan keuntungan maupun kerugian sejumlah premi saham ekuitas konversi 14.783.588.071 ditransfer ke akun premi saham-saham biasa. Nah, di sini tuh ada contohnya sama juga untuk di 15.1. Lanjut kita ke contoh 15.3 yaitu konversi dipercepat. Misalkan obligasi yang dikeluarkan oleh PT DF memperbolehkan dilakukannya konversi dipercepat. PT DF hendak mengkonversi obligasinya dan menyatakan bahwa apabila pemegang obligasi bersedia mengkonversinya, maka PT DF akan membayar sejumlah 18 miliar. Jawabannya yaitu apabila diasumsikan terjadi konversi, maka PT DF membuat jurnal sebagai berikut. Biaya konversi 321641199. Premi saham ekuitas konversi 14.783.588.071. Utang obligasi 200 miliar.
Modal saham biasa yaitu 40 miliar, premi saham biasa 160 miliar, kasnya 18 miliar. Jumlah biaya konversi yang diakui adalah sebesar nilai wajar dari sekuritas yang diberikan atau pembayaran lain yang dilakukan perusahaan. Dalam contoh di atas, PTDF membayarkan kas sebesar 18 miliar, maka nilai tersebut yang diakui sebagai biaya konversi dipercepat. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal 15.4 yaitu ilustrasi opsi saham. PT JKL memberikan 100 opsi saham kepada setiap orang dari 500 karyawan PT JKL tersebut. Setiap pemberian tersebut masyarakat bahwa karyawan tetap bekerja pada PT JKL selama 3 tahun mendatang. PT JKL mengestimasi bahwa nilai wajar setiap opsi saham adalah 15. Atas dasar probabilitas rata-rata tertimbang, PT JKL mengestimasi bahwa 20% karyawan akan berhenti dalam periode 3 tahun dan karena itu melepaskan hak mereka atas opsi saham. Jika segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan, PT JKL mengakui jumlah berikut selama periode vesting untuk jasa yang diterima sebagai imbalan atas pemberian opsi saham. Di sini jawabannya yaitu ada tahun pertama sampai tahun ketiga. Tahun pertama perhitungannya 50.000 opsi dikali 80% dikali 15 dikali 1/3 tahun. Bebannya yaitu 200.000. Beban remunerasi kumulatifnya 200.000. Untuk tahun kedua 50.000 opsi dikali 80.000 dikali 15 dikali 2/3 tahun. Diambil 200.000 yaitu beban remunerasi selama periode dan kumulatifnya 200 dan 400.000. Tahun ketiga 50.000 opsi dikali 80% dikali 15 dikali 3/3 tahun diambil 400.000. Beban remunerasi selama periodenya 200. Beban remunerasi kumulatif yaitu sebesar 600. Nah, di sini juga ada contoh soal laba per saham. Contohnya itu kita langsung ke contoh perhitungan jumlah saham yang beredar. Sebagai ilustrasi, misalkan PTDF memiliki 1.500 opsi beredar dengan harga pelaksanaan 300.000 dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah 500.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Nah, di sini tuh ada jawabannya. Penambahan jumlah saham biasa yang beredar, harga wajar dikurangin harga opsi dikali jumlah lembar opsi dibagi harga wajar, sama dengan 500.000 dikurang 300.000 dibagi 500.000 dikali 1.500 lembar opsi. Hasilnya yaitu 600 lembar saham biasa. Untuk contoh soal lainnya di sini juga ada. Sebagai ilustrasi, PT STU menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 580 juta dan terdapat keuntungan tahun berjalan dari operasi yang diberhentikan sebesar 240 juta. Setelah dikurangin pajak, selama periode berjalan, perusahaan mengumumkan dividen untuk pemegang saham preference sebesar 1.000 per lembar saham untuk 100 lembar saham preference yang beredar. Nah, di sini ada informasi perubahan jumlah saham biasa yang beredar pada PT STU tahun 2014, yaitu ada 1 Januari perubahannya saldo awal.
yaitu 180. 1 Mei perubahannya menarik kembali 30 lembar saham biasa, yaitu minus 30.000. 1 Juli penambahan 300.000 lembar saham biasa karena pemecahan saham stock split 3 for 1, yaitu 300.000. 1 November perubahannya menerbitkan 50.000 lembar saham biasa untuk memperoleh kas, yaitu 50.000. Dan yang terakhir yaitu 31 Desember saldo akhir 500.000. Nah, berdasarkan informasi di atas, maka perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham adalah sebagai berikut. 1 Januari sampai 1 Mei, jumlah saham yang beredar 180. Penyajian kembalinya ada 3. Faktor pembobotnya bulan 4 tahun 2012. Jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 180. 1 Mei sampai 1 Juli 150, penyajian kembalinya 3, faktor pembobotnya 2/12, jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 75. Untuk tanggal 1 Juli sampai 31 Desember, jumlah saham beredarnya ada 450, penyajian kembalinya nggak ada, faktor pembobotnya 6/12, yaitu jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 225.000. Jadi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar 480.000. Perhitungan laba per saham PT STU adalah sebagai berikut, yaitu ada laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan tersedia untuk pemegang saham. Informasi labanya 580 juta dikurang 100 juta sama dengan 480. Jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 480.000, EPS-nya 1.000. Keuntungan tahun berjalan dari operasi yang dihentikan 240 juta. Jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 480.000, EPS-nya 500. Laba tersedia untuk pemegang sahamnya, informasi labanya 720 juta. Jumlah rata-rata tertimbang sahamnya 480.000 dan EPS-nya 1.500. Nah, sekian presentasi penjelasan untuk di bab 15 tentang sekuritas dilusian dan laba per saham dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.